Pemirsa, pembagian bantuan tunai di wilayah Musi Banyuasin berlangsung ricuh. Warga menduga pembagian BLT tidak tepat sasaran hingga menimbulkan keresahan. Warga desa Ulak Pecah memprotes kepala desa dengan membawa papan pengumuman daftar penerima bantuan langsung tunai atau BLT. Adu mulut dan kericuhan tidak bisa dihindari saat aksi protes berlangsung. Warga menilai BLT tidak tepat sasaran dan diduga hanya diberikan pada sekelompok orang. Segala macam hak nerime bukannya yang miskin, yang tidak berhak nerime dia nerime. Pihak kecamatan kemudian meminta perangkat desa untuk memperbaiki data penerima agar tidak menimbulkan kericuhan antar warga. Memang tuntutan masyarakat terkait dengan BLT dana desa mungkin adanya dianggap tidak tepat sasaran. Kita serahkan ke mekanisme rapat desa, silakan ditentukan melalui rapat desa. Kericuhan mereda setelah aparat kepolisian dan juga TNI meminta warga menyampaikan keluhan mereka lewat perwakilan. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Meski pembatasan sosial berskala besar masih berlaku, Pasar Hewan Jatinegara, Jakarta Timur ini dipadati pengunjung. Mayoritas di antara pembeli pun tidak menghiraukan protokol kesehatan seperti tidak menjaga jarak fisik. Pada Minggu pagi, Pasar Hewan Jatinegara dipadati oleh warga yang sibuk berburu berbagai jenis hewan. Meski mayoritas pembeli sudah menggunakan masker, namun tidak sedikit juga yang tidak menghiraukan ketentuan jaga jarak fisik atau physical distancing. Sementara itu, suasana ramai juga terlihat di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sejak pagi, pedagang ramai menjajakan barang dagangan mereka, begitupun dengan pengunjung yang terus berdatangan untuk membeli kebutuhan. Meski tidak seramai biasanya, aktivitas perdagangan tetap berlangsung. Dan kita pantau bagaimana kondisi terkini di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat dan juga Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Sudah ada reporter iNews Lineke Utsiki di Pasar Tanah Abang dan Pangeran Negara di Pasar Jatinegara. Kita ke Lineke terlebih dahulu. Ya Lineke, apakah tidak ada penertiban di Pasar Tanah Abang? Benedetta dan juga pemirsa, jika kita berbicara mengenai penertiban, sebenarnya ini sudah dilakukan oleh petugas Satpol PP. Tadi kami melihat adanya petugas Satpol PP kemudian yang berpatroli mengatur begitu ketertiban yang ada di Pasar Tanah Abang. Karena berdasarkan pada pantauan kami, tadi kami sempat mengitari kawasan Tanah Abang, ini untuk di Blok A, memang meskipun kawasan ini masih ditutup, namun untuk di Pasar Binaan Warga Jati Baru, kemudian kios-kios yang ada di bawah jembatan penyeberangan multiguna dan di Blok G, tempat saya berdiri saat ini, kemudian ini aktivitas perdagangannya kembali ramai, para pedagang kembali menjajakan dagangannya semakin siang, ini justru semakin ramai. Kendati para pedagang ini sudah mulai ramai kembali, namun untuk minat membeli ini terpantau menurun begitu, tidak seramai pada saat hari-hari menjelang Lebaran. Tentunya sudah ada sejumlah penertiban yang dilakukan oleh petugas Satpol PP dengan mekanisme yang dilakukan adalah tadi petugas berpatroli begitu. Kalau misalkan kemarin sebelum Lebaran, ini mekanismenya dengan menempatkan petugas Satpol PP di sejumlah titik dan kemudian standby selama kurang lebih 8 jam. Maka pada pasca Lebaran ini mekanismenya lebih kepada patroli begitu, karena memang untuk luas yang ada di pasar kawasan Tanah Abang ini terbilang cukup besar, cukup luas, sehingga tentunya ini harusnya kemudian sehingga ini tentunya petugas Satpol PP ini harus mengcover seluruh kawasan yang ada di Pasar Tanah Abang. Kembali ke Anda, Bernadetta. Baik, selanjutnya kita ke Jatinegara, ada Pangeran. Pangeran, di Jatinegara apakah ada penertiban terhadap pedagang yang menjual dagangan mereka? Bernadetta, bisa kami laporkan bahwa kurang lebih 30 menit yang lalu petugas gabungan dari unsur TNI, Polri, kemudian juga Dinas Perhubungan, Satpol PP mencoba untuk menertibkan masyarakat baik penjual maupun pembeli yang melakukan transaksi jual beli di Pasar Hewan Jatinegara, Jakarta Timur. Meski demikian, para petugas gabungan tidak serta-merta meminta para pembeli untuk meninggalkan lokasi dan tidak juga meminta para penjual untuk menutup lapak dagangannya.
tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sistem ekonomi di mana ada permintaan, di situ ada penawaran, sehingga para petugas gabungan pun masih tetap membiarkan aktivitas jual beli ini berlangsung di Pasar Hewan Jatinegara. Dan kami pun dapat melaporkan bahwa kondisi saat ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan pagi tadi sebelum datangnya para petugas gabungan, yang mana kami melihat bahwa pagi tadi masyarakat belum mampu untuk menerapkan ketentuan protokol kesehatan khususnya physical distancing. Mayoritas diantaranya memang sudah menggunakan masker, namun tidak sedikit juga yang salah dalam menggunakan masker. Banyak diantaranya yang menaruh masker di bawah hidung, sehingga tentunya hal tersebut tidak terlalu bermanfaat dalam proses menerapkan ketentuan protokol kesehatan. Berdata dari hasil pantauan kami sejauh ini memang aktivitas jual beli jauh lebih sepi jika dibandingkan dengan tadi pagi. Mayoritas para pembeli di tempat ini memang banyak membeli hewan, khususnya burung dan juga ikan hias. Kembali ke Bernadetta di studio. Baik, terima kasih informasinya Pangeran dan juga Lineka, selamat bertugas kembali. Pemirsa, pembatasan sosial berskala besar belum usai di DKI Jakarta, namun warga mulai berolahraga. Di Gelora Bung Karno, warga antri untuk masuk ke kawasan stadion. Hal serupa juga terjadi di kawasan Bundaran HI dan banjir Kanal Timur yang dipadati warga. PSBB di Jakarta masih berlangsung hingga 4 Juni 2020, namun masyarakat sudah perlahan kembali beraktivitas menuju ke kelaziman baru atau new normal. Di Gelora Bung Karno, Senayan, warga mengantri masuk ke Stadion Gelora Bung Karno. Pasalnya untuk memasuki kawasan GBK tak sembarangan. Pengunjung yang masuk akan dicek dulu suhunya, selain itu pengunjung yang tidak kenakan masker akan dilarang masuk. Di dalam area GBK juga disediakan tempat mencuci tangan. Kan sebentar doang, Mas. Kan sebentar, nih ntar lagi juga kita udah pulang lagi. Kalau keluar pakai apa ya? Pakai masker, kita selalu cuci tangan, kita sesuai ikutin peraturan pemerintah. Pemandangan yang sama juga nampak di kawasan banjir Kanal Barat. Masyarakat menghabiskan minggu paginya dengan berolahraga. Sejauh ini sih kita tetap antisipasi, social distancing tetap, makanya kita tetap pakai masker ya. Mungkin jarak untuk saya juga masih jaga jarak sih ya, jaga jarak untuk mungkin peserta yang lain, antisipasi pada diri sendiri gitu aja sih. Berbeda dengan GBK, tak tampak ada batu cuci tangan dan petugas yang berjaga untuk mengatur protokol kesehatan. Tak hanya di GBK dan BKT, kawasan Bundaran HI yang biasanya digunakan untuk Car Free Day juga mulai ramai. Padahal Gubernur masih menutup kegiatan ini hingga masa PSBB berakhir pada 4 Juni 2020 nanti. Warga yang berkerumun langsung ditegur oleh petugas gabungan yang berjaga di beberapa titik di sekitaran Bundaran HI. Sedikitnya 1.300 petugas gabungan bersiaga menertibkan pelaksanaan protokol kesehatan di berbagai titik di fasilitas publik di Jakarta Pusat untuk menyambut penerapan new normal. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.